Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori. Perkenalkan, nama saya Asnawi dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Dan ini adalah video pembelajaran untuk UTS, strategi dan metode pembelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Tetap di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jangan keluar rumah jika itu tidak terlalu penting. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi mata pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Baik, pada mata pelajaran kali ini saya akan membacakan kompetensi dasar atau biasa yang disingkat KD dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Dan hal ini yang harus kita capai pada mata pelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis kronologi organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Lalu yang kedua adalah menyajikan hasil analisis kronologi organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Lalu tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang bentuk perjuangan para kaum pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada mata pelajaran kali ini. Oke, baik. Pada materi mata pelajaran kali ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Nah, perjuangan pergerakan yang pertama ada perjuangan terbuka melalui organisasi bentukan Jepang. Nah, organisasi pertama yaitu Gerakan 3A. Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan membantu kemenangan dalam rangka pembentukan negara Asia Timur adalah Gerakan 3A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Organisasi-organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1942. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Hiroshi Shimizu, yaitu seorang propaganda Jepang, dan Mr. Samsudin, yaitu seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Lalu yang kedua, ada Pusat Tenaga Rakyat atau biasa disingkat dengan PUTRA. Nah, karena Gerakan 3A ini dianggap tidak efektif, sehingga dibubarkan pada bulan Maret 1943. Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan PUTRA yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya yaitu memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Bagi Indonesia sendiri itu untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi masyarakat yang tenggelam akibat imperialisme barat. Nah, yang ketiga yaitu Badan Pertimbangan Pusat atau Chousangiin. Chousangiin ini adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 yang beranggotakan 43 orang, semuanya orang Indonesia, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Lalu yang keempat, ada Himpunan Kebaktian Jawa atau biasa disebut dengan Jawa Hokokai. Karena PUTRA oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia daripada untuk Jepang, akibatnya pada tanggal 1 Januari 1944 PUTRA diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Di dalam tradisi Jepang sendiri, kebaktian ini memiliki 3 dasar,
yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Nah, 3 hal inilah yang dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya, Jawa Hokukai menjadi pelaksana distribusi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, permata, besi, dan aluminium, serta lain-lainnya yang dianggap berguna untuk perang. Lalu yang kelima ada Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat dengan MIAI. Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa penjajahan Jepang ialah MIAI. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti barat sehingga akan mudah dirangkul. MIAI sebagai organisasi resmi Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau badan amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Itulah tadi perjuangan dari organisasi-organisasi bentukan Jepang. Lalu yang kedua ada perjuangan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah pada umumnya dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita yang bekerja di instansi-instansi pemerintah Jepang. Jadi mereka kelihatannya sebagai pegawai, namun di balik itu mereka melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dan mempersatukan rakyat, meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan bawah tanah terdapat di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Nah, di Jakarta sendiri ada beberapa kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Sukarni. Pada masa pendudukan Jepang, Sukarni bekerja di Sendebu atau Barisan Propaganda Jepang bersama Muhammad Yamin. Gerakan ini dilakukan dengan menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, dan membungkam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menutupi gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan asrama politik dengan nama Angkatan Baru Indonesia. Di dalam asrama inilah para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lain seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Sunario mendidik para pemuda yang berkaitan dengan pengetahuan umum dan masalah politik. Lalu yang kedua, ada kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Kantor Perhubungan Angkatan Laut di Jakarta. Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Nah, atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo, inilah maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda dengan nama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama Merdeka inilah para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung menanamkan nasionalisme kepada para pemuda Indonesia. Lalu kelompok yang ketiga yaitu kelompok Sultan Syahrir. Kelompok Sultan Syahrir berjuang secara diam-diam dengan menghimpun mantan teman-teman sekolahnya dan rekan-rekan organisasi pada zaman Hindia Belanda dulu. Dalam perjuangannya, Sultan Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Syahrir memberi pelajaran di asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan Laut Jepang atau Kaigun bersama dengan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Iwan Kusuma Sumantri. Lalu yang keempat ada kelompok pemuda. Nah, kelompok pemuda ini pada masa pendudukan Jepang mendapat perhatian khusus sebab akan digunakan untuk menjalankan kepentingan Jepang. Pemerintahan militer Jepang menanamkan pengaruhnya yang melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga pendidikan seperti kursus di Asrama Angkatan Baru Indonesia yang didirikan oleh Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi, para pemuda Indonesia tidak mudah termakan oleh propaganda Jepang. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada perjuangan bersenjata. Karena para pemimpin pergerakan nasional semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilukan, oleh karena itu sebagian dari mereka itulah
yang bangkit dan menentang Jepang dengan cara perlawanan senjata. Perlawanan bersenjata ini terhadap Jepang terjadi di berbagai daerah, di antara lain yaitu di Aceh, perlawanan yang meletus di daerah Chot Plieng pada bulan November 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini akhirnya dapat ditumpas oleh tentara Jepang dan Abdul Jalil mati ditembak. Lalu yang kedua, di Jawa Barat, yaitu perlawanan meletus pada bulan Februari 1944, yakni di daerah Sukamanah di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia tidak tahan melihat kehidupan rakyat yang semakin melarat dan menderita akibat berbagai macam setoran dan kerja paksa. Di samping itu, Kiai Haji Zainal Mustafa juga menolak untuk melakukan saikere. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga ia menghimpun rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Yang ketiga, kembali lagi ke Aceh, yaitu perlawanannya muncul pada bulan November 1944 lagi yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Gyugun di bawah pimpinan Teuku Hamid. Ia bersama satu peleton anak buahnya melarikan diri ke hutan kemudian melakukan perlawanan. Untuk menumpas pemberontakan ini, Jepang melakukan siasat yang licik, yakni menyandera seluruh anggota keluarganya. Dengan cara ini akhirnya Teuku Hamid menyerah dan pasukannya bubar. Yang keempat, di Blitar, perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi, seorang komandan peleton 1 Kompi 3 di Batalion 2, pasukan peta di Blitar. Perlawanan Blitar ini merupakan perlawanan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Nah, itulah organisasi-organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Maka dari itu, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu perjuangan pada masa pendudukan Jepang itu dapat dimanifestasikan dalam berbagai hal, baik itu lewat organisasi bentukan Jepang, pergerakan bawah tanah, maupun perjuangan bersenjata. Itu semua dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan pemuda-pemuda demi mendapatkan kemerdekaan. Untuk tugasnya sudah saya kirimkan di e-learning, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Dan sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.